maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah kita berangkat ke musola, dari rumah kita ingin menghadiri, mengikuti pengajian, kita niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari hal yang paling kecil, sebab niat akan menjadi besar. Pun sama, ketika hal besar bisa menjadi kecil sebab karena niat. Ada ulama besar yang ahli di bidang hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa yang menjadikan beliau ini menjadi ulama besar, pakar di bidang hadis pada zamannya? Setiap kali beliau minum air putih, beliau selalu mohon dan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sebab perantara air putih yang saya minum ini, jadikan diri saya sehat dan jadikan saya orang yang ahli di bidang hadis. Diturutin mau. Karena apa? Niat. Dari rumah kita berangkat menuju musola Al-Falah untuk menghadiri majlis ilmu, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum niat dah sekarang, nggak apa-apa, boleh. Yang kedua, nailul barakah bimahabbatil barakah wal karomah. Cinta sayang sama orang yang punya keberkahan. Yang dimaksud siapa? Orang tua. Orang tua saya dua-duanya udah nggak ada. Belum lama ibu saya meninggal. Mungkin juga bawa bapak hadir di sana gitu. Nah, takziah, termasuk juga tahlil, termasuk juga 40 hari, 100 hari sampai haul sudah 2 kali. Sayangin orang tua. Nah, cara berbakti kepada orang tua, kita nih yang masih punya orang tua, ya hadir di majlis ilmu. Hakikatnya bukan hanya dosa kita yang diampuni, melainkan dosa kedua orang tua kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang saya jalanin, nailul barakah bima inda ashabil barakah. Mencari keberkahan, manut, nurut, taat kepada orang yang punya keberkahan. Siapa? Guru. Nah, karena guru saya, guru kita semua memerintahkan saya untuk menggantikan beliau sementara. Nah, ini yang menjadikan saya hadir di musola Al-Falah. Sebetulnya saya punya kewajiban di Masjid Al-Swardi. Jadi meninggalkan kewajiban sebab sesuatu yang wajib, nah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib atau boleh. Kecuali kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, nah itu baru tidak boleh. Contoh, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Apa contohnya? Kalau ngaji wajib. Kalau ngaji wajib. Kalau nggak ngaji, ya dosa ntar dikemplangin. Makanya kan ada peribahasa orang Betawi. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Sautin apa? Jalan-jalan ke pasar Keranji. Jangan lupa pakai celana begi. Orang Ponorogo Al-Falah yang kagak ngaji, ntar kalau mati jadi mamedi. Gitu. Itu peribahasa orang Betawi. Karena kita sama-sama orang Betawi. Ngaji wajib, tapi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, nah itu nggak boleh. Korban wajib apa enggak? Sunnah, korban hukumnya sunnah. Tapi kalau diwajibkan, mewajibkan, ya nggak boleh. Tapi kalau kita mewajibkan, mengalahkan kewajiban di atas kewajiban, nah itu hukumnya wajib. Nah, jadi beliau perintahkan saya, termasuk juga di Harapan Indah, Baitul Husna, termasuk juga di Manbaul Ulumi Syari'iyah di Kali Abang, kemarin juga di Al-Swardi. Kalau memang kondisi beliau ya belum sembuh, nanti ya kalau sembuh insya Allah bisa kumpul bersama kita kembali. Imam Ghazali dalam kitab beliau mengatakan dalam maqalahnya, kullu man yutabarraku fi hayatihi yutabarraku ba'da mamatihi. Orang itu bisa memberikan manfaat dunia dan syafaat di akhirat. Itu siapa? Guru. Di dunia ini beliau kasih manfaat sama kita, dan nanti di akhirat beliau kasih syafaat sama kita. Kalau kita nggak punya guru, kita mau gandulan sama siapa? Ntar di sono. Nah, kita gandulan sama guru kita gandulan lagi sama gurunya, gandulan lagi sama gurunya, terus gurunya, sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah. Nah, kalau kita nggak punya guru,
siapa yang mau kita gandulin? Nah, itu dia. Meletot aja, meletot ujung-ujungnya apa? Nah, kita rebah. Jadi taat sama guru itu adalah wajib. Ada sebuah cerita. Ada satu cerita. Ada 3 santri. Nah, katakan nama santri ini Paijo, Paimin, Paimun. Nah, bila ada kesamaan nama, ya mohon dimaafkan ya, namanya ini cerita gitu. Siapa namanya? Paijo, Paimin, Paimun. Singkat cerita, berangkatlah sholat Jumat Paijo, Paiman, Paimin ini dengan pakai pakaian yang bagus menurutnya, serba putih. Paijo, Paiman, Paimun. Setelah pulang dari sholat Jumat, dipanggil sama kiainya satu-satu. Paijo, labbaik Bayai, tolong bersihkan kamar mandi ya, soalnya nanti mau ada tamu. Gitu. Baik Pak Kiai, tapi saya ganti baju dulu. Nah, ini baju saya boleh beli kemarin lebaran. Nah, akhirnya apa? Diganti dulu tuh bajunya. Paijo, Paiman, labbaik Pak Kiai, tolong bersihkan kamar mandi ya, nanti mau ada tamu. Baik Pak Kiai, saya ganti gamis dulu. Biar supaya apa? Gamis saya ini kagak belepotan, agak kotor. Nah, si Paimun kucuk datang belakangan. Padahal pakaian yang dipakai Paimun itu pakaian baru, serba bersih. Panggil sama Kiai. Paimun, lah baik Pak Kiai. Tolong bersihkan kamar mandi ya, nanti mau ada tamu. Oh baik Pak Kiai. Langsung buru-buru dia. Nah, setelah ketiga santri itu membersihkan kamar mandi, siapa yang selesai duluan? Paimun, karena Paimun kagak ganti baju. Dipanggil Paimun sama kiainya. Paimun, lah baik Pak Kiai. Kenapa ketika ku perintahkan kau tidak seperti 2 kawan, Paijo dan Paiman, tidak ganti baju terlebih dahulu, tidak ganti gamis terlebih dahulu? Nah, apa jawaban Paimun? Pak Kiai, pakaian yang saya pakai ini, baju yang saya pakai ini, dibanding dengan perintah guru saya, itu tidak seberapa. Nah, perintah guru saya itu lebih utama, lebih mulia daripada pakaian yang saya pakai. Akhirnya singkat cerita, Paimun ini jadi ulama besar. Ini karena apa? Nailul barokah bima inda ashabil barokah. Kita pun sama. Bisa kita contoh siapa? Paimun tersebut. Nurut sama guru, nurut sama kiai. Nah, orang yang mengajarkan kita itu adalah guru kita, siapapun itu. Yang terakhir, yang keempat, bisofatil qulub inda jawhari, bersihin hati kita dari sifat hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Puasa sudah meninggalkan kita, lebaran pun sudah meninggalkan kita. Jangan hanya di bulan puasa hati kita jaga, melainkan di bulan-bulan yang lain pun sama, terlebih di bulan Dzulqa'dah ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada marah, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya berapa? 4. Nah, untuk meraih kesuksesan hidup, dunia, dan akhirat. Pak hadirin rahimakumullah. Yang kedua tentunya silaturahmi. Karena memang ya udah beberapa kali mungkin saya kemari, walaupun sebagai jamaah. Sono saya di pojok, ikut guru, saya hadir dalam pengajian. Nah, di malam Selasa ini. Jadi Sabtu paginya pun sama. Sekarang saya ngisi yang di Grand Mahkota, saya kalahin ke hari Minggu. Gak apa-apa. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini terus berkesinambungan sampai nanti betul-betul Allah ridho sebab perantara silaturahmi kita ini. Amin ya robbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah kita ngajinya ngaji fikih. Nah, ini ada saya bawain kitab, saya beliin. Nah, saya bawain. Hitung hadiah lah, mau bawa apa semua. Kita boleh dibagiin atau yang kagak keduman, ya beli sendiri dah atau nanti boleh itu. Ya paling kagak kita pegang lah. Kita pegang, mau ngerti mau kagak udah apa. Mau bisa mau kagak udah dipegang aja. Walaupun kita hadir ngaji, kita kagak nulis, kagak nyatet, kagak bawa pulpen, itu pahalanya lebih besar dari bebasin budak. Ya tetap kita pegang sebagai pegangan kita.
terbawa pulang. Ntar yang belum dapat yang ngomong. Yang belum dapat ngomong. Baca. Baca ya. Iya. Sebagai pembuka halaman yang belum dapat banyak ya. Halaman 2. Halaman 2. Banyak yang belum dapat. 5. Hah? 10. Kesadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia, Ar-Rahimi maha pengasih dunia dan akhirat. Jadi Allah punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Maksudnya apa Rahman dan Rahim itu? Kasih sayang Allah di dunia, siapapun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan nikmat, dikasih umur panjang, dikasih harta berlimpah, dikasih hidup mewah. Ya, termasuk orang-orang yang bukan beragama Islam itu dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi Allah punya sifat Rahim. Nah, Rahim ini hanya didapati oleh kita sebagai umat muslim, utamanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang muslim tidak mendapatkan rahimnya Allah. Kasih sayang Allah di akhirat kelak. Kenapa? Ya karena dia nggak punya kunciannya. Kalau kita punya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Syarat masuk surga yaitu kuncinya la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Paham ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita singkat aja. Alhamdulillahi. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian-pujian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita muji manusia? Ya boleh, dengan catatan mujinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara muji manusia atau muji apalah? Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah. Begitu indah ciptaan Allah, begitu besar Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah itu luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana kita akan memikirkan, apalagi bicara tentang perjalanan Nabi kita Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita mikirin kelapa aja itu kita nggak akan nemu otak kita. Di luar kelapa itu ada apa? Sabuk. Di dalam sabuk ada apa? Batok. Di dalam batok ada kelapa. Di dalam kelapa ada? Di dalam air ada? Ayo. Kalau kata saya Saridin, saya Jangkung, ada ikan di dalam air. Tapi benar, begitu kelapa itu dibelah ada ikan lelenya. Tapi kita nggak bicara ikannya. Di dalam sabuk itu ada batok. Di dalam batok ada daging kelapa. Di dalam daging kelapa ada air. Duluan mana air sama batok? Ayo. Ayo. Air sama batok duluan mana? Bukan nyebutnya ya, bukan. Maksudnya duluan ditaruhin batok apa duluan taruhin air? Lah masukin airnya apa gimana kalau duluan batok? Ayo. Air. Lah kagak ada batoknya berarti dia rembes, nyerap, tumpah. Nah, di situ aja kita nggak bisa mikir otak kita. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru contoh kecil, yaitu kelapa. Apalagi kita mikir makhluk-makhluk yang lainnya. Belum lagi nyamuk. Coba kita lihat pakai mikroskop. Tahu mikroskop? Kekeran itu yang sel apapun kelihatan. Kalau kita teropong, itu nyamuk dia punya jantung, nyamuk punya paru-paru, nyamuk punya urat, nyamuk punya macam-macam organ tubuh. Kecilnya kayak begitu, nah itu bisa hidup. Nah, kita nggak akan bisa.
Oleh karena itu, pujian yang hanya pantas yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan bisa kita jadikan alhamdulillah ini sebagai zikir kita setiap hari. Ada ulama besar yang bernama Mbah Syahid Kemadu. Siapa namanya? Mbah Syahid Kemadu dari Rembang. Beliau punya pondok pesantren, nama pondok pesantrennya Alhamdulillah. Setiap hari, bahkan setiap detik itu, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh untuk berzikir, beliau selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikirnya itu nggak pernah ganti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, singkat cerita, beliau ini berangkat ke Semarang. Dari Rembang ke Semarang itu kisarannya 2,5 jam lah, atau 3 jam, untuk menghadiri acara. Dan banyak kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang ikut saat itu. Bermalamlah di Demak 1 malam. Nah, kemudian pulang dari Demak, zaman dulu itu kan orang mandinya di mana? Di kali. Mungkin orang Ponorogo juga sama kali di kali ya. Iya. Kali Lempengan mana sini Bang Haji kali? Ada sana. Itu kali Ponorogo itu. Nah, mandinya di kali. Nah, mohon maaf. Begitu Mbah Syahid Kemadu dan rombongan ini arah balik ke Rembang, melihat banyak perempuan-perempuan yang mandi di kali, sementara kalau zaman dulu kan mandinya pakai apa? Pakai amben, kain doang di gitu ya. Kekemben, bener kekemben Haji. Pakai kekemben. Nah, itu kiai-kiai yang lain tuh ngomongnya apa, mengucapkannya? Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak kan pada istighfar. Tapi Mbah Syahid Kemadu beda. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah. Singkat cerita, begitu sampai tempat singgah beliau di Rembang, nah ada kiai yang memberanikan diri. Mbah Syahid, kok kenapa tadi saya mendengar yang Mbah Syahid ucapan itu alhamdulillah, bukannya astagfirullah, bukannya masya Allah, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Apa jawaban Mbah Syahid? Betul, alhamdulillah, istriku mandinya tidak seperti perempuan tersebut. Alhamdulillah, anak perempuanku mandinya tidak seperti perempuan yang mandi di kali tersebut. Nah, sehingga yang terlontar dari mulutku, ucapanku adalah syukur kepada Allah, alhamdulillah. Karena sering mengutarakan, sering melontarkan, sering menjadikan kalimat alhamdulillah ini sebagai zikir setiap hari, Allah anugerahkan Mbah Syahid Kemadu punya pondok pesantren pun dinamakan pondok pesantren Alhamdulillah. Ini langka. Nah, kita ini boleh kita praktekkan, kita jadikan zikir alhamdulillah. Tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mbah Syahid Kemadu itu tahu siapa orang yang jujur, siapa orang yang bohong. Suatu ketika ada 2 paslon, pasangan calon, waktu itu mau jadi bupati Rembang. Datang calon yang pertama, Mbah Syahid, baik, soan, kalau bahasa kita soan, tanya maksud apa? Padahal Mbah Syahid udah tahu, Mbah, saya mau nyalonin jadi bupati, doain saya Mbah, biar supaya saya menang. Nanti kalau saya jadi, saya akan bangun musola, saya akan bangun pondok pesantren, saya akan bangun majlis, saya akan bangun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Apa jawaban Mbah Syahid? Api. Bagus. Kagak didoain. Kenapa? Karena Mbah Syahid tahu kalau orang itu berbohong. Biasanya orang saat kampanye, biasanya orang saat butuh, itu pasti yang didatengin ulama-ulama. Nah, begitu nanti dia jadi, biasanya lupa. Datang yang kedua, calon yang kedua, Mbah Syahid, saya mohon doa. Untuk apa? Saya mau nyalonin jadi bupati Rembang. Nanti kalau saya jadi, saya buat ya macam-macam. Dia jujur, orangnya jujur. Saya buat beli tanah, saya buat beli kontrakan, saya buat jajan, macam-macam. Apa jawaban Mbah Syahid?
Alhamdulillah, Mbah Said memanjatkan kedua tangannya, mohon kepada Allah, akhirnya jadi orang yang kedua tersebut. Nah akhirnya santri yang abdi, yang ngasih teh sama kue makanan itu nanya sama Mbah Said. Mbah Said, padahal yang niat yang pertama tadi baik, bangun pondok pesantren, bangun masjid, bangun musola, bangun yayasan, tapi kenapa tidak didoakan? Nah yang kedua justru malah dia bangun kontrakan, dia beli tanah, justru malah dia yang didoakan. Nah, ketahuilah yang pertama hanya cakap di ucapannya saja, hatinya tidak baik. Kata Nabi pada Sayyidina Ali, nah, usduk wa indorroka, jujurlah kamu walaupun membahayakanmu, fil ajili saat itu, fa innahu, karena sesungguhnya jujur itu yanfa'uka, dapat bermanfaat untukmu, fil ajili, di kemudian hari. Yang paling penting adalah jujur. Usduk wa indorroka fil ajili. Nabi kita kepada Sayyidina Ali, mungkin ini pernah disampaikan oleh guru kita kali ya, sini pernah ya, mungkin masih pada ingat masih? Enggak? Nah, itulah hebatnya orang alfalah, gampang lupa, susah ingat, tapi nggak apa-apa dah. Yang paling penting ya ikut ngaji, karena hakikatnya kita bukan disuruh pintar, tapi menggugurkan kewajiban kita, gitu ya. Sampai mana tadi? Pujian Mbah Said Kemadu. Nah itu boleh kita jadikan zikir kita setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Utamanya habis sholat maktubah atau sholat maghrib dan subuh, minimal 33. Syukur-syukur sih banyak, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Yang punya alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu di Arsy. Di Arsy itu Allah punya singgasana. Nah, di Arsy itu ada kendil. Kendilnya itu sebanyak 8 kalau nggak salah. Nah, satu kendil itu, kendil tahu nggak kendil? Yang kita buat nguburin hari-hari itu namanya kendil. Nah, di kendil itu, satu kendil itu tuh muat surga, neraka, dunia, dan alam semesta. Satu kendil itu. Berarti gedenya kayak apa itu kendilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kali kita mengucap atau melihat sesuatu yang takjub, ucapkan alhamdulillah, masya Allah, dan lain sebagainya. Ucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang punya alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi nasta'inu, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala umurid dunya waddin, atas segala perkara dunia dan agama. Jadi yang kita mintakan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka kita akan kekal abadi. Tapi kalau kita bersandar kepada manusia, orang kaya kita deketin nih. Begitu orang kayanya itu bangkrut, kita pasti ngikut bangkrut. Kita senderan di tembok, temboknya rubuh, kita pun akan rubuh. Iya, kita senderan di pohon apa nih? Punya rubuh, kita pun akan rubuh. Tapi kalau kita senderan, kita yang jadi patokan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu abadan, kekal selama-lamanya, baqo, tidak akan runtuh, tidak akan bangkrut, tidak akan rubuh. Jadi kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nasihat. Ngaji ini sampai jam berapa? Isa selesai. Kalau cerita agak cukup. Dikit aja deh, dikit ya. Sampainya aja. Sampainya cerita ini. Sampainya waktu. Masih lama? 7 menit? Ya kagak nyandak 7 menit. Ya udah secukupnya aja. Bersambung nanti, bersambung. Iya. Yang penting kan paham, Guru. Apa? Yang penting paham. Yang penting paham. Yang penting paham bukan banyaknya. Pahamnya yang penting. Ya justru itu, karena ceritanya di banyak, ada 4 poin gitu. Kalau bicara paham ya itu tergantung masing-masing.
Iya. Ada pegangannya. Iya. Kita, kan? Ya nanti kita jelasin, kita merembet kemana-mana gitu, enak. Jadi ada nasihat dalam kitab Madarijus Su'ud, sarah daripada Maulid Al-Barzanji. Nah, Maulid Al-Barzanji ini dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nah, disarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar bin Ali Al-Bantani. Nah, itu pada halaman yang ke-33. Kalau di situ kagak ada. Di situ kagak ada. Nah, ada poin-poin penting yang ada pada tongkat Nabi Musa. Nah, yang tertulis pada tongkat Nabi Musa. Selama ini kan yang kita tahu apa? Nabi Musa punya tongkat doang. Nah, tongkatnya itu buat getok laut. Bukan getok orang, bukan. Terus dilemparin jadi ular yang paling gede. Begitu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukul laut itu dengan menggunakan tongkatmu. Nah, itu Nabi Musa itu nggak pernah nanya sama Allah, buat apa ya Allah ini laut saya pukul pakai tongkat saya. Artinya setiap perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung kerjain. Udah jangan nanya lagi dah. Kita suruh ngaji, ya udah ngaji. Kita suruh sembahyang, ya udah sembahyang. Sembahyang biar apa sih? Ngaji biar apa sih? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita rajin sembahyang, ngaji, orang-orang tidak, kita akan mendapatkan hadiah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana orang lain tidak dapatkan, gitu. Apapun perintah Allah, kerjain. Sama Nabi Musa begitu diperintahkan suruh getok itu laut, langsung digetok sehingga laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya sehingga tongkatnya menjadi ular yang gede. Nah, ular Fir'aun itu dicaplokin atu-atu. Ada cerita menarik atau kisah menarik yang ada tulisan yang ada di tongkat Nabi Musa itu. Ada 4 nasihat. Yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa fir'aun sawaun. Jadi apabila ada penguasa atau pemimpin atau pimpinan yang tidak adil terhadap kepemimpinannya, huwa wa fir'aun sawaun, maka dia sama dengan Fir'aun. Dia dengan Fir'aun sama saja atau sama baik. Orang pemimpin tapi dia kagak adil, nah itu bagaikan Fir'aun. Nanti kita merembetin kepada naskah ini nih. Yang kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa iblisun sawaun. Orang berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya, dia sama dengan iblis atau dia bagaikan dengan iblis. Nah, yang ketiga, wa kullu ghaniyyin la yantafa'u bi malihi huwa waqarun sawaun. Orang yang punya harta, bergelimang harta, sementara hartanya itu tidak dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang baik, dia tidak sedekah, dia tidak zakat, maka dia sama dengan Qarun. Akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah, hartanya semua tenggelam ditelan bumi. Makanya setiap kita gali sumur, kita gali kuburan, kita gali tanah, kalau kita nemuin sesuatu yang wow, itu namanya harta karun. Padahal mah bukan. Lah Qarun mah adanya di Mesir. Itu mah kelempengan baik. Ada apa yang jatuh? Batu cincinnya Qarun. Emang kita tahu Qarun jarinya segede apa? Tapi ini sebutan doang aja gitu. Nah, yang terakhir pas banget yang terakhir habis. Pas banget yang terakhir habis ini. Ya. Sambung apa terusin? Hah? Satu lagi. Lah waktunya udah habis. Wa kullu fakirin la yusbiru ala faqrihi huwa wal kalbun sawaun. Orang fakir atau orang miskin yang tidak sabar terhadap kefakirannya atau kemiskinannya, dia dengan anjing sama saja. Nah, ini oleh karena itu setiap kita bukan Allah takdirkan, bukan.
Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan berubah hambanya selama hambanya nggak merubahnya sendiri. Bukan berarti kita miskin, bukan berarti kita fakir. Cuman caranya kita ini yang salah, yang kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang-kadang begini, kita lebih takut sama orang yang baik sama kita. Padahal baiknya orang itu dari siapa? Dari Allah. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Takut sama pengusahanya, takut sama atasannya, takut sama yang gajinya. Dia kagak tahu, padahal yang gaji dia itu adalah Allah, cuma perantaranya aja. Nah, dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, surga bukan hanya milik orang kaya yang dermawan, tapi surga pun milik orang miskin atau fakir yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, selesai. Karena waktunya udah habis. Kalau kepanjangan ntar malah jadi lupa ini yang diceritain apa gitu. Ini kan saya ceritain nih. Besok deh kita kupas ulang, kita tanya. Pasti lupa gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah dengar ceritanya. Nanti kita ulang lagi. Mudah-mudahan manfaat walaupun singkat, barokah buat kita semua. Nah, demikian yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan, terlebih di hadapan para orang tua saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum doa, kita baca Fatihah sekali lagi. Kita niatkan khusus untuk guru kita dan kita semua. Agar guru kita Allah berikan kesembuhan, kita yang hadir Allah angkat derajat kita, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu saat nanti kita bisa berziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Terpenting bagi kita semua saat kita menghadap Allah selama-lamanya, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.